ku ragu dan selalu ku ingat kelingan matamu dan sentuhan hangatku saat itu takut mencari makna, tumbuhkan rasa yang sesakkan dada. Favorit saya, kalau misalnya teman-teman itu mungkin idolanya itu K-pop, nah ini saya mengidolakan beliau. Cantik, itu sudah pasti, tidak terbantahkan. Pintar, baik hati, suka menolong, gemar menabung. Ini kombinasi yang tidak sombong, ini kombinasi yang langka saat ini teman-teman. Ini paket premium, jadi bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng. Dan dari beliau ini saya tahu bahwa bukan hanya makanan aja yang bisa diawetkan. Cantik itu juga bisa awet, teman-teman. Jadi dari pertama kenal dengan beliau sampai sekarang, itu cantiknya itu nggak luntur, nggak hilang, teman-teman. Jadi mungkin bagi teman-teman yang penasaran, mungkin pengen tahu rahasianya apa, jangan sungkan-sungkan, silahkan ketik aja di kolom chat, tanyain skincare-nya. Nah, beliau ini adalah Mbak Destriana Sari, saat ini sebagai asisten deputi konsultasi bisnis dan pendampingan dari Deputi Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM. Selamat datang, Mbak Sari. Terima kasih. Mbak Sari ini merupakan tokoh kunci di posisi yang strategis saat ini. Keberhasilan pelaksanaan program-program kementerian, khususnya yang Deputi Kewirausahaan, itu nggak bisa lepas dari keterlibatannya beliau ini, ya kan? Jadwalnya itu sangat padat, ya kan? Udah pasti, ya kan? Tapi Mbak Sari ini yang saya senang itu apa? Dari dulu sampai sekarang itu selalu full support dan fast respon untuk semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Fokus UMKM dan Lunas. Ini yang saya sangat senang. GPL, nggak pakai lama, langsung gercep, tinggal tak mau tanggal berapa, jalan seperti itu. Jadi sangat luar biasa sekali, nggak usah panjang lebar. Mari kita berikan tepukan yang paling meriah buat Mbak Sari. Plok. Monggo Mbak, silakan. Atur nuwun, Mas Bas, terima kasih. Jadi ngeri loh di bahasanya kecap nomor 1, jadi serem saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama salam sehat dan mohon maaf saya tidak tepat waktu karena new normal atau now normal ini nggak normal Bapak Ibu. Pertemuan ini bisa setiap jam, Zoom. Jadi apakah suara saya clear? Sip, Mbak, mantap. Baik, saya mungkin tadi sudah dibuka, sehat selalu, terima kasih sudah memberi pembuka bahwa Kementerian Koperasi dan UKM banyak perubahan tahun 2021 ini dengan birokrasi yang dari 6 deputi menjadi 4 deputi, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja membuat Kementerian Koperasi menjadi koordinator. Mohon izin, suara saya double nggak ya? Di sini saya bouncing, suaranya double, jadi agak terganggu. Clear, Mbak. Enggak, oke. Saya agak berhenti karena double suara saya echo. Kalau yang ditunggu-tunggu adalah mengupdate apa yang sudah izin saya cari file saya dulu. Iya. Iya, kalau terkait hari ini kita ingin diskusi di forumnya Fokus UMKM ini untuk sosialisasi peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Saya akan share beberapa hal terkait
PP ini yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, salah satu dari peraturan pemerintah yang sebagai pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama tentu tujuan dari PP nomor 7 tahun 2021 ini, di samping tadi saya sudah sampaikan merupakan amanat Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian ini dimaksudkan untuk sesuai era digital, jadi untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mengikuti perkembangan zaman, ini diperlukan beberapa kemudahan pelindungan dan pemberdayaan. Perubahan yang tadi disebut sangat besar perubahannya. Yang ketiga tentu saja untuk perluasan lapangan kerja, pemerataan dan peningkatan pendapatan. Jadi diharapkan kualitasnya meningkat. Jadi yang kita ingin dorong, kami pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas nasional. Dan yang terakhir, untuk menyatukan pengaturan terkait koperasi dan UMKM, karena merupakan cross-cutting issue ya. Semua evaluasi Bappenas ini 2020 kemarin, ada 22 kementerian lembaga yang memiliki program terkait usaha mikro kecil menengah. Selanjutnya dasar hukumnya kami juga memperhatikan Undang-Undang nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian, kemudian juga Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 terkait usaha mikro kecil dan menengah. Selanjutnya memperhatikan tentu saja Undang-Undang 11 2020 Cipta Kerja, dan beberapa undang-undang yang sektor terkait yang mengatur tentang usaha mikro kecil menengah dan koperasi. Struktur peraturan pemerintah ini ada 10 bab, ada 143 pasal. Karena sebegitu luasnya, izin saya memberikan isu strategis yang ada di PP ini mohon maaf tidak bisa sangat detail karena sangat luas. Kami pun di Kementerian Koperasi dan UKM baru tadi pagi dapat kasih dan disampaikan oleh 4 deputi yang berbeda. Karena ada deputi perkoperasian yang mengupas tentang kemudahan pelindungan dan pemberdayaan koperasi. Kemudian yang kedua deputi usaha mikro membahas kemudahan pelindungan dan pemberdayaan usaha mikro. Kemudian yang ketiga adalah deputi usaha kecil dan menengah mengupas kemudahan pelindungan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Dan deputi keempat, deputi kewirausahaan mengupas tentang peran inkubator, inkubasi yang secara jelas dituliskan dalam salah satu pasal peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021. Yang pertama, kemudahan pelindungan pemberdayaan koperasi ini ada badan hukumnya, ada aturan baru pendirian koperasi primer oleh 9 orang dan pendirian koperasi sekunder paling sedikit. Mohon izin ini saya secara cepat, rapat anggota dapat dilakukan secara daring. Kemudian laporan elektronik juga bisa dilakukan secara elektronik, pengaturan pelaporan secara elektronik. Kemudian usaha koperasi dapat dijalankan berdasarkan prinsip syariah, dan dengan koperasi ada pemulihan usaha dan bidang usaha yang diprioritaskan. Dan yang selanjutnya adalah pemberdayaan koperasi dengan sinergitas pusat dan daerah dengan alokasi anggaran yang jelas. Sedangkan untuk kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM, di situ ada kriteria baru, kemudian pengelolaan usaha terpadu, bersinergi antara pemerintah pusat dan pemangku kepentingan melalui pendekatan klaster, kemudian pencatatan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan, kemudian ada integrasi perizinan secara elektronik, sejak online single submission, nomor induk berusaha 1, kemudian ada self declaration halal, selanjutnya ada fasilitasi haki, terdapat penyederhanaan dan keringanan,
kemudian ada insentif kemitraan, ada perlindungan hukum, kemudian jaminan kredit program, pengawasan kemitraan, basis data tunggal juga ada diatur di situ, sehingga bisa memperbaiki kualitas kebijakan ketika datanya tercatat dengan baik. Kemudian ada alokasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi 40%, minimal 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah ini diutamakan harus menggunakan produk UMKM dan koperasi, hasil produksi dalam negeri terutama. Kemudian ada pembiayaan bagi UMKM yang dimudahkan. Kemudian ada alokasi tempat usaha untuk mikro kecil pada infrastruktur publik. Jadi di jalan tol 30% harus untuk usaha mikro kecil, dan juga di bandara dan tempat-tempat strategis sudah dibuka untuk produk-produk usaha mikro dan kecil. Kemudian juga ada alokasi DAK fisik dan non-fisik untuk usaha mikro kecil menengah. Usaha mikro kecil, dan terakhir pembentukan lembaga inkubator. Jadi akan ada pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif. Nah, outline-nya seperti Bapak Ibu mungkin beberapa sudah membacanya. Bab 1 ada ketentuan umum, kemudian bab 2 seperti yang saya sampaikan di depan tadi, kemudahan pelindungan dan pemberdayaan koperasi. Bab 3 adalah kemudahan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Bab 4 adalah kemitraan. Bab 5 kemudahan dan insentif. Bab 6 ini penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro dan usaha kecil. Bab 7 penyelenggaraan inkubasi. Bab 8 pengalokasian dana alokasi khusus. Bab 9 ketentuan peralihan, dan bab 10 ketentuan penutup. Yang perlu saya sampaikan mungkin yang menarik adalah banyaknya pertanyaan mengenai perubahan kriteria UMKM. Di Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ini, kriteria UMKM ini dibedakan. Jadi yang pertama untuk pendaftaran, untuk pendirian, dan yang kedua adalah untuk pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan. Untuk pendaftaran dan pendirian ini, usaha mikro menggunakan modal usaha lebih di bawah 1 miliar. Kemudian yang usaha kecil modal usahanya di atas 1 miliar sampai atau sama dengan 5 miliar. Dan usaha menengah modal usahanya di atas 5 miliar sampai 10 miliar. Sedangkan untuk pemberian kemudahan perlindungan dan pemberdayaan digunakan ketentuan untuk usaha mikro ini hasil penjualan tahunannya kurang dari 2 miliar. Jadi sampai dengan maksimal 2 miliar itu adalah usaha mikro. Dan yang usaha kecil hasil penjualan tahunan di atas 2 miliar sampai dengan 15 miliar. Dan yang usaha menengah penjualan tahunan di atas 15 sampai dengan 50 miliar. Jadi ada catatan yang harus dibaca ya, untuk kepentingan tertentu Kementerian Lembaga dapat menggunakan kriteria omset, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kemudian kandungan lokal dan atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha setelah mendapatkan pertimbangan Menteri KUKM. Ini dimaksudkan ketika ingin mendapatkan kemudahan, biasanya kan kalau dulu ketika di atas 300 juta dianggap sudah usaha kecil, ada banyak hal yang sebenarnya belum begitu kuat tapi sudah tidak dapat diakses. Nah, dengan ini sampai dengan 2 miliar ini masih bisa mendapatkan pemberian kemudahan akses karena masih level usaha mikro. Nah, untuk persiapan implementasi ini yang saya sampaikan, ada pembagian tugas itu tadi. Kebetulan ada mekanisme pelaporan secara elektronik untuk koperasi, kemudian untuk fasilitasi perizinan dan bantuan hukum untuk usaha mikro,
Selanjutnya mekanisme pengelolaan terpadu, karena tadi dikerjakan secara rantai nilai dengan fasilitas-fasilitas yang sudah dibuka sangat luas untuk pasarnya, untuk usaha kecil menengah, sehingga ini ada pengaturan implementasi lebih lanjut. Dan yang terakhir untuk mekanisme pendataan, standar data, dan infrastruktur. Nah, ini poin-poin penting yang akan ditindaklanjuti, ada pembagian sesuai yang saya sampaikan di depan, dan karena marwahnya adalah saya wakil dari Deputi Kewirausahaan, garis besar bisa diberikan semua, tetapi bertanggung jawab untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan inkubasi dan dana alokasi khusus. Khusus untuk kewirausahaan ini kami juga sedang dalam proses penyusunan rancangan peraturan presiden untuk pengembangan kewirausahaan nasional sehingga bisa melakukan koordinasi lebih lanjut supaya lebih tertata ketika kita bicara sasarannya calon wirausaha, kemudian wirausaha pemula, dan terakhir adalah wirausaha mapan. Ini akan mendapatkan dukungan yang seimbang, sesuai. Karena analisa kami, program ini masih bertumpu di calon wirausaha. Jadi yang untuk menjadikan wirausaha pemula menjadi mapan yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, ini yang masih belum tertata rapi. Ini yang akan kami upayakan. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan jabatan saya, tugas sekarang saat ini, saya akan mungkin lebih memfokuskan pada strategi pengembangan kewirausahaan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021, yaitu ada penyelenggaraan inkubasi, jadi tidak lagi dilakukan pelatihan sekali selesai, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Itu mengapa kami perlu pendataan secara satu data ya. Jadi dengan satu data kita bisa mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan yang sama untuk dilakukan secara inkubasi 1 sampai maksimal 6 bulan sehingga dipastikan scale up-nya nantinya, kelasnya bisa dipastikan. Dan yang kedua, program inkubasi terpadu, seperti saya sampaikan, tidak berdiri sendiri satu-satu, tetapi dikonsolidasikan antar kementerian lembaga, baik pusat maupun daerah. Yang ketiga, dana alokasi khusus untuk pemerintah daerah, kemudian regulasi pendukung, ada model pendekatan pengembangan kewirausahaan, dan sasaran program pengembangan kewirausahaaan. Nah, yang amanat yang ada di PP terkait inkubasi ini mencakup skema ya. Ada tujuan inkubasi yang menciptakan usaha baru, menguatkan dan mengembangkan UMKM, dan mengoptimalkan sumber daya manusia juga IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ada penyelenggaraan inkubasi yang dilakukan secara bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, badan hukum dan non badan hukum, swasta, dan juga masyarakat. Dan kegiatan inkubasinya ini yang terintegrasi tadi adalah berupa pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon pelaku usaha, dan pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif. Nah, ini ada pra-inkubasi, inkubasi, sampai pasca inkubasi yang nantinya kami harapkan sampai dipastikan akan ada yang lebih banyak sampai di wirausaha mapan. Ini yang diharapkan inkubasinya terpadu dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang baik anggaran yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maupun anggaran yang aslinya dari anggaran pemerintah daerah yang bersangkutan.
Jadi diberikan kepada wirausaha yang berbasis teknologi, berwawasan lingkungan, berorientasi ekspor, inovatif, berbasis industri kreatif. Jadi ini akan menjadi fokus bagi sentuhan, karena pemerintah tidak mungkin menyentuh semuanya. Begitu luas Indonesia, begitu banyak usaha, tapi fokus akan diberikan kepada yang berbasis teknologi, berwawasan, berorientasi ekspor, inovatif, berbasis industri kreatif. Nah, dan alokasi ini yang ada 2, fisik dan non-fisik, nantinya akan lebih banyak diarahkan ke DAK non-fisik, sehingga penyelenggaraan sistem informasi dan pendataan terintegrasi, kemudian pengelolaan terpadu dalam penataan klaster terjadi, dan ada bantuan pendampingan hukum, dan terutama peningkatan kapasitas ini melalui konsolidasi pelatihan dan pendampingan. Nah, untuk regulasi pendukung ini seperti saya sampaikan tadi, sedang dalam proses penyusunan rancangan peraturan presiden pengembangan kewirausahaan nasional. Sasarannya ini untuk menaikkan rasio kewirausahaan nasional yang sebelumnya 2020 3,3 menjadi 3,95. Ini kenapa ini menjadi penting, karena kalau kita bicara ini nanti akan menjadi kebijakan tunggal, pedoman bersama bagi KL, Pemda, dan stakeholder, sehingga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mencapai target rasio kewirausahaan dan pertumbuhan wirausaha. Dan ini menjadi penting karena kita punya bonus demografi anak muda. Kenapa fokusnya wirausaha muda inovatif itu tadi? Jangan sampai anak-anak muda ini nantinya tidak menjadi potensi, tetapi akan menjadi hambatan. Nah, potensinya ini adalah kita tumbuhkan kewirausahaannya, bukan menjadi pengusaha sebenarnya, tetapi berpola pikir mau mengambil resiko, meningkatkan nilai tambah, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Ini yang akan kita menjadi sasaran utama. Dan dengan Perpres ini juga memperkuat posisi Kementerian KUKM sebagai koordinator di sektor koperasi UMKM dan kewirausahaan. Dan dengan Perpres ini akan menjadi direktif yang implementatif, karena di situ akan diatur peran masing-masing pihak dalam rencana aksi. Ini Bapak Ibu yang akan kami lakukan, turunan dari Cipta Kerja, kemudian PP, kemudian Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, kemudian di peraturan Presiden ini, kita ingin meningkatkan rasio kewirausahaan secara terintegrasi. Jadi sejak penentuan ide, mau mengembangkan apa, ini sudah berbasis pasar. Karena kan harus ada resiko. Kalau mengambil resiko, kita harus melihat potensi yang paling besar. Jadi ketika ingin menentukan research and development, kemudian penentuan bahan baku, dan untuk bagaimana mengembangkan usahanya, ini perlu dilakukan secara terintegrasi. Dan pelatihan melibatkan banyak pihak, karena itu ada P2P lending, peer-to-peer lending, ada angel investor, ada akselerator, ada inkubator bisnis, dan setiap lingkaran itu akan dibutuhkan pelatihan dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan. Itu kenapa sekali lagi data sangat menjadi kunci penting. Sehingga target yang tidak hanya rasio kewirausahaan meningkat, tetapi wirausahanya yang muda, inovatif, berkelanjutan, dan menciptakan lapangan pekerjaan ini bisa tercapai. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami tidak hanya menyasar pelakunya saja, tetapi juga kualitas pendamping. Karena begitu banyak pendamping dengan kualitas yang beragam. Bagaimana kita ingin menciptakan satu tujuan, tetapi dengan bensin yang berbeda-beda. Ini yang kami ingin berikan
standarisasi, jadi semuanya akan mendapatkan hak dan kewajiban yang setara. Ini karena beratnya kewirausahaan itu. Kalau kita melihat selama ini kita hanya melihat activity ya. Jadi wirausahanya, activity-nya. Padahal ini framework-nya ini kan ada attitude dan aspiration. Jadi bukan cuma ability saja, tetapi attitude dan aspiration-nya juga menjadi penting. Mungkin itu sekapur sirih bahasa zaman dulu ya, Mas Baskoro. Sekilas yang bisa saya berikan terkait dengan sempitnya waktu, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pengetahuan tentang pentingnya atau rencana pemerintah untuk benar-benar ingin memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM Indonesia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Bas. Oke. Makasih Mbak Sari, pemaparan yang sangat keren. Saya sampai terkejut-kejut, ini memang banyak perubahan-perubahan di PP baru ini. Menarik beberapa yang tadi saya catat. Oh ya, ini teman-teman mengenai materi dan rekaman seminar kita siang hari ini nanti akan diupload di menu fasilitasi. Jadi di platform Lunas itu ada 8 menu, salah satunya menu fasilitasi. Nanti teman-teman bisa download dari menu itu, nanti akan diunggah di menu fasilitasi. Oke, mungkin nanti kita mulai buka beberapa pertanyaan, nanti Mbak Sari tinggal pilih, kita punya waktu hingga pukul 15, tapi kalau memang nanti seru, ya kita lewat-lewatin dikit lah gitu ya, tapi nanti selesai sebelum asar. Kalau dari saya sendiri yang menarik untuk dicermati ini tadi Mbak, mengenai yang inkubasi, yang berbasis teknologi, berwawasan lingkungan gitu kan ya. Nah, sementara kan teman-teman ini kebanyakan itu bidang kuliner ya. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri nih. Terus mungkin nanti dari Mbak Sari ada tipsnya atau triksnya bagaimana sehingga masuk dalam kategori bisa berpotensi untuk ikut dalam program inkubasi selama 1 tahun itu, yang pertama. Terus yang kedua mengenai WP nih Mbak, kan biasanya itu ada program pemerintah WP ya. Ini apakah dikaitkan dengan ini atau dengan BPUM itu menjadi ditiadakan untuk saat ini sampai pemberitaan lebih lanjut atau bagaimana? Mungkin sementara itu dulu Mbak, monggo teman-teman yang lain silakan siapkan ketikkan pertanyaan yang terbaik. Ini belum tentu kita bisa ketemu Mbak Sari lagi dalam waktu dekat, jadi maksimalkan waktu yang tersisa ini teman-teman, ketikkan sebanyak mungkin pertanyaan terbaik yang teman-teman bisa ketikkan. Monggo Mbak Sari. Ya, baik. Terima kasih Mas Bas. Untuk merespon yang inkubasi ya, bagaimana dengan teman-teman yang kebanyakan di sektor kuliner? Apakah bisa mengikuti program inkubasi? Sebenarnya kembali lagi ke seberapa, jadi memang harus ada tambah, harus ada daya saing yang ada, dan inovatifnya dipakai sebagai benchmarknya. Maksud saya begini, ketika kita akan satu produk, kita pastikan dulu memang itu ada unik, belum ada, kalaupun sudah ada, dikonsolidasi, Mas Bas. Kalau saya ngelihat di Facebook itu kan sebenarnya banyak produk yang mirip. Kalau kita mau mengakses belanja pemerintah, kemudian belanja BUMN, kan pasti kemasannya tidak bisa ala-ala, tapi harus dengan standar labeling yang tertentu kan, apalagi kalau kita mau bicara mengalahkan produk luarnya nggak usah jauh-jauh lah, negara sebelah aja, sama-sama keripik pisang dibuat sebagian rupa kemasannya, nah itu kan harus ada nilai ekonomi, skala ekonomi, jadi minimal kuantitas berapa, karena kalau bikin hanya 100 kilo pasti berbeda dengan yang buat 100 kilo kalau 100 sebulan sama 100 kilo sehari beda. Untuk beli pisang, untuk mengkonsolidasi pisangnya, mengkonsolidasi
kalau masih pakai minyak atau nanti mau pakai dikeringkan secara alami, teknologinya bisa banyak diakses sebenarnya, tetapi pasti kembali lagi skala ekonominya dipakai. Jadi memang harus ada, kalau kita bicara PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu, sesuai marwah awalnya memang untuk menjembatani One Village One Product. Jadi di daerah itu ada potensi apa yang paling besar di sana, di kualitas terbaiknya, turunannya yang belum ada, bekerja sama dengan perguruan tinggi di daerah tersebut dan beberapa pihak yang mempunyai kapasitas untuk itu, kemudian dicari skala ekonominya, dikonsolidasi, mungkin ini akan bisa lebih dijual. Bahkan kalau kita bicara Garuda, pesawat, kalau kemasannya kecil dengan skala cukup, mungkin nih daerah A menjadi penerbangan dari daerah mana kemana, itu kan potensi besar. Kemudian sekarang hotel Accor ini sudah menggunakan produk lokal. Jadi dari penyedia telur, beras, sampai makanan snack di kamarnya, hotel bintang 4, hotel bintang 5, kita dorong untuk menggunakan produk premium setempat. Nah, ini yang kita butuh konsolidasi yang lebih baik lagi sehingga rantai nilainya, rantai pasok bisa ditata. Itu yang arahan cara-cara bagaimana mengakses, karena yang memang mau maju itulah yang akan bisa maju. Ya kan Mas Bas, karena tidak semua ingin tumbuh, ada yang memang ingin mengisi ceruk-ceruk tertentu. Kita tidak bisa memaksakan kita harus tumbuh, harus naik kelas gitu. Kalau tidak ingin naik kelas di skala tertentu saja ya nggak apa-apa. Mungkin tidak dengan pendekatan yang komprehensif, tetapi tetap ada fasilitas-fasilitas yang bisa diakses sesuai dengan target teman-teman masing-masing. Kemudian wirausaha pemula, karena fokusnya adalah wirausaha muda inovatif, kemudian yang diharapkan sustainable, memang itu menjadi salah satu keywordnya. Ketika sudah di rantai nilainya sudah sudah bisa diidentifikasi, mengkolaborasikan jelas, ini mungkin yang akan masih dalam proses sih Mas Bas, karena perubahan standar yang akan kita pakai karena dituntut untuk menaikkan rasio kewirausahaan, sehingga ingin menciptakan wirausaha yang benar-benar mapan, yang berdaya saing, inovatif ini yang kemungkinan besar tahun ini kalaupun ada akan dikurangi untuk menyasar ke yang inovatif itu tadi. Kalau yang sudah dibina melalui inkubasi itu akan diberikan bantuan permodalan, karena kriterianya pun nanti akan berbeda di Perpres ini. Wirausaha kita nggak bicara UMKM, tetapi wirausaha pemula ke wirausaha mapan yang akan kita sasar. Mungkin itu Mas Bas, kalau izin tadi saya sempat membaca di chat ada yang pertama Pak Anggoro ya bertanya tentang kan tadi kalau kita bicara syarat ada bahasanya adalah sebentar, ada resiko rendah, resiko menengah rendah, resiko menengah tinggi, dan resiko tinggi. Itu ada beberapa yang ada beberapa hal, sebentar saya harus membaca karena belum hafal di luar kepala. Tadi yang disebutkan penetapan tingkat resiko dan peringkat skala usaha dilakukan berdasarkan penilaian bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Jadi ditetapkan itu, jadi tingkat resiko, peringkat skala usaha. Kemudian di peringkat skala usaha itu ada resiko rendah. Kalau resiko rendah ini berarti cukup NIB saja.
Kemudian kalau resikonya menengah ada dua, menengah rendah sama menengah tinggi. Menengah rendah ini NIB cukup sama pernyataan sertifikat standar. Ini yang halal nantinya hanya pernyataan. Ini nanti yang akan kita ingin berikan kepada pendamping-pendamping agar bisa menjadi pendamping untuk pelaku menengah rendah ini agar bisa self declaration ya, pernyataan sertifikat halal ini bisa diberikan. Itu kenapa kami perlu standarisasi pendamping. Kemudian ada resiko menengah tinggi. Nah, ini sudah harus NIB dan memiliki sertifikasi standarisasi. Nah, yang terakhir ini resiko tinggi ini harus memiliki NIB, juga memiliki izin-izin yang sesuai ditentukan pemerintah pusat dan otoritas tertinggi ya. Nah, ini nanti bisa di-share, ini bisa dilihat di PP nomor 5 tahun 2021. Jadi untuk penetapan risiko menengah, risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Mungkin itu Mas, kayaknya yang tangan banyak, terus ada ngeri. Silakan. Mbak Sari sambil lihat lagi. Masih mute ya Mbak Sari? Mute ya. Oke. Dari Pak Ahmad Fuad Afdol Lumajang, ini UMKM itu berizin IUMK. Apa betul seperti itu? Kalau dulu memang bukan UMKM ya, usaha mikro kecil cukup mempunyai UMK. Tetapi pelajaran ke depan adalah belum tercatat secara pusat. Sedangkan kami butuh single data tunggal ya. Jadi kami ingin mengaksesnya dari OSS, online single submission, sehingga jenis usaha apapun diperlukan mendaftarkan melalui OSS sehingga mendapatkan NIB. Nomor induk berusaha ini online, jadi sebenarnya cukup mudah, bisa dilakukan sendiri, tapi juga nanti kami juga ingin menguatkan para pendamping juga supaya bisa memberikan informasi bagaimana mudahnya mengakses. Kenapa harus mengakses? Bukan untuk dicatat pajak, tetapi dicatat kebutuhannya. Sebenarnya butuh apa, di level apa, dan lokasinya di mana. Sehingga ketika mau dikonsolidasi kan mudah kalau sudah tercatat. Itu sebenarnya kuncinya. Jadi sebenarnya cukup NIB itu Mas Bas. Siap Mbak. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi Mbak di kolom chat. Terima kasih sudah ada yang bantu jawab nih, Bu Gayatri Adi Wulandari bantu jawab. Aduh, terima kasih Bu. Jadi udah tidak perlu dijawab. Ini ada pertanyaan sebentar dari Pak Irfanuddin. Untuk agenda inkubasi, apakah sudah disosialisasikan pada pemerintah daerah sehingga bisa terintegrasi? Sedang dalam proses, Pak, karena tadi PP-nya masih Februari. Saya dilantik pertengahan Februari. Sekarang baru tanggal 10 Maret. Jadi masih enrayen Pak, kalau seorang Jawa mobil baru, jadi sedang dalam proses. Dalam waktu dekat pasti akan dikonsolidasikan. Jadi pasti kami butuh
informasi detail ya, tidak sektoral gitu. Kalau makanya kami juga akan mengakses NIB dari OSS supaya tidak tergantung pada, nggak akan lagi terjadi, mudah-mudahan tidak akan terjadi satu pelaku bisa mendapatkan banyak sekali fasilitasi, bahkan mungkin sama. Ada juga pelaku yang tidak mendapatkan sama sekali. Ini pekerjaan rumah kami sebenarnya, bagaimana mensosialisasikan. Kenapa tadi Mas Baskoro bilang saya gercep. Kami berusaha untuk mengurangi efek itu tadi, sosialisasi. Kalau kami nggak dekat dengan Mas Bas, Pak Sul, ini kami juga sulit untuk merespon ke pelaku. Tapi kalau ada informasi apa bisa diakses ya, ada Mas Bas, Pak Samsul, ini ada Budiah Yusuf. Informasi-informasi apa yang pemerintah lakukan, akan lakukan, ini pasti minta masukan dari ya, bukan membalas pantunnya Mas Bas ya, tapi memang sesungguhnya demikian, kami butuh, karena kami tidak bisa melihat sampai ke ujung-ujung. Bu Mary ya, saya belum pernah dapat apapun. Iya itu Bu, makanya kalau tidak tercatat, kami tidak bisa menyentuh, karena kami nanya sama, misalkan saya nanya dinas koperasi belum kenal, yang diajukan yang kenal-kenal saja. Nah kalau sudah record ini, kalau sampai sudah tertulis di NIB, sudah dapat NIB, ada yang nyanyi. Ada yang lagu kode Pak, mau selesai Pak. Kode. Jadi itu Bu, kami berharap dengan suaranya apa tuh Pak? Saya jadi pengen dengerin. Itu sih Bu, tadi belum dapat apapun. Kalau belum tercatat memang sulit untuk disentuh. Sebagai contoh kemarin BPUM, begitu lamanya kami, tapi ketika dipaksa mendaftarkan sesuai NIK, sesuai apakah jenis usaha Bapak Ibu sekalian, ternyata bisa kok. Dan itu memudahkan kalau ini sudah tercatat di database kami, dan dari rekening itu bertumbuh. Kemarin dikirim 2,4, ternyata diambil memang untuk modal dan akhirnya tumbuh. Ini kan bisa menjadi catatan, oh ternyata pemberian bantuan produktif ini memang bermanfaat, bahkan jadi tercatat. Kalau tercatat, lembaga-lembaga yang ingin memberikan bantuan sudah melihat tidak punya manajemen ini, tapi di keuangan, di rekeningnya teratur nih, keluarnya, masuknya. Nah ini salah satu dari sekian banyak cara untuk bagaimana menaik kelaskan para pelaku usaha. Iya, tidak tepat sasaran, betul. Karena itu tadi Pak, datanya kadang-kadang ya tidak tepat sasaran, dari 12 juta mungkin sekian ada. Kan tidak ada yang sempurna ya Pak, hanya Tuhan yang sempurna. Tapi setidaknya kami, pemerintah juga butuh belajar dari pengalaman, masukan dari Bapak Ibu sekalian, yang memang untuk kemajuan bersama. Ini yang perlu kita, saya sambil baca di bawah Pak Naharudin, saya harus nyalakan. NIB menjadi salah satu syarat bantuan, enggak, nanti dicatat NIB, kemudian sudah masuk dalam inkubasi, baru bisa mendapatkan. Kalau sekiranya masih ada wirausaha pemula bantuan langsung, ini yang hasil dari inkubasi. Hilangkan bantuan, betul. Memang itu Pak, rencananya memang tidak diberikan bantuan lagi. Pemerintah ini akan mengurangi, Pak Ahmad Fuad Abdul Lumajang, betul Pak, ini yang akan kami, pemerintah
lakukan. Tidak lagi charity, jadi diberi yang mau maju diberi kemudahan untuk mengakses. 0% suku bunga nanti 0% suku bunganya, kemudian mengakses kalau ketika terkonsolidasi bisa dapat bahan baku murah, dan banyak sekali sebenarnya sudah banyak insentif, tapi memang karena data berserakan tidak bisa diberikan informasi secara clear. Pelajaran memang membuktikan seperti itu. Kalau mau maju ya memang wirausaha itu memang harus ngambil resiko dan lain-lain itu tadi. Kalau hanya mencari charity berarti bukan wirausaha. Ya ini diperlakukan sebagai bukan untuk sekarang kalau saya sekarang di sini sebagai wakil dari Deputi Kewirausahaan, kita ingin meningkatkan wirausaha muda, inovatif, berkelanjutan itu tadi. Jadi memang tidak bisa yang mengandalkan charity. Wah, terima kasih di support ada Bu Mary dan sebagainya. Masih lagi Mas Bas, apakah saya harus membacanya semua? Enggak, bebas Mbak. Artinya nanti kita batasi aja sekarang 15:05 ya. Mungkin Iya. satu lagi ya. Satu lagi, sebentar. Ini mengenai kemudahan perizinan dalam sosialisasi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja biaya pengurusan BPOM hingga sertifikat halal untuk UKM akan digratiskan. Saat ini mengurus biaya izin edar masih 50%. Apakah mengatur hal ini? Betul, ini tadi yang saya sampaikan kalau nanti untuk yang resiko menengah rendah kan dengan NIB dan pernyataan sertifikasi standar ini yang self declaration. Ini yang nanti akan kami bukan hanya Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah akan mencoba menyebarluaskan informasi ini. Bagaimana tadi yang saya sampaikan pendamping akan kami standarisasi agar bisa mendampingi untuk self declaration pernyataan sertifikasi standar ini yang halal dan kawan-kawan untuk yang menengah rendah, untuk resiko menengah rendah. Tapi kalau yang menengah tinggi ya harus mengurus sertifikatnya. Mungkin pergerakan sosialisasi ketentuan ini yang memang tidak berbanding lurus dengan kecepatan suara ya Bapak Ibu. Kalau kecepatan suara, saya bicara A, Bapak Ibu bisa langsung mendengarkan A, tetapi ketika menjadi ketentuan peraturan, kalau kita bicara kementerian lembaga yang 22 tadi di 2020, kemudian pemerintah daerah ada 500 sekian kabupaten kota, 34 provinsi. Memang mohon bersabar Bapak Ibu, tapi ini yang diatur juga. Jadi memang peraturan pelaksanaannya diharapkan 2 bulan setelah diundangkan kemarin PP, akhir April ini seharusnya sudah keluar. Karena bahasa peraturan ini tidak bisa secepat menjentikkan jari, jadi mohon kesabarannya. Sudah lama sabar, iya, lebih ditambah lagi karena kami berusaha yang semaksimal mungkin. Perspektif pemerintah sekarang berbeda, Bapak Ibu. Ini memang untuk memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan. Jadi memang, tapi tidak bisa semua. Yang mau maju saja yang ikut di sini. Kalau yang tidak mau, ya memang harus dicatat, kemudian self declaration supaya pemerintah tahu dan bisa memberikan dukungan. Udah 1, Mas Bas, udah jam 3. Siap. Baik, terima kasih Mbak Sari atas keseruannya, atas kesediaan waktunya. Sangat menarik sekali, teman-teman. Ini kalau bisa direkap secara keseluruhan, di sini kalau saya melihat memang dari teman-teman harus lebih proaktif ya. Rapatkan barisan, pastikan terdata, tercatat sebagai binaan Dinas Koperasi UKM Kota Kabupaten masing-masing.
Lalu melalui OSS tadi, single data itu, kalau memang saat ini baru IOMK yang difasilitasi secara offline atau melalui PTSP, pastikan udah lewat OSS ya, biar dapat NIB. Kalau kesulitan bikin NIB, nanti ikutan belajar bareng tanggal 25 Maret, kita seru-seruan praktek bikin NIB UMK itu juga kita bisa lakukan. Jadi artinya terus jangan nunggu ya, terus kita mesti fight, karena juga sesuai dengan campaign di tahun 2021 ini kan, 2021 Entrepreneur Bangkit. Aduh, waktu yang sangat singkat ini kalau yang lagi viral di TikTok itu saya terpesona sama Mbak Sari. Mungkin sekian dari saya, mungkin ada dari Cak Samsul, mungkin ada sedikit tambahan Cak sebelum nanti closing statement dari Mbak Sari. Ada, langsung aja. Oke, monggo silakan Mbak Sari closing statement. Ya, baik. Terima kasih Pak Samsul, Mas Bas, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Pemerintah banyak melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh support juga, dukungan dalam hal itu tadi data, kemudian informasi yang menjelaskan kebutuhan Bapak Ibu sekalian, dan jangan lupa bahwa positive thinking menjadi sangat penting, karena pelajaran saya pribadi ketika energi positif keluar, energi positif kembali lagi kepada kita. Jadi memperluas jaringan menjadi satu-satunya hal yang harus kita miliki, karena semakin banyak kita kenal orang, semakin banyak informasi kita dapatkan, semakin memperbaiki apa saja yang kita lakukan. Kalau dalam hal ini kita bisa berusaha menjadi yang lebih baik, sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi pada sekitar kita. Dan tentu saja sekitar kita tetap juga perekonomian Indonesia. Kalau bukan kita yang menguatkan perekonomian Indonesia, siapa lagi? Terima kasih Bu Dia sudah memberikan jempol, menjadi penyemangat saya. Saya grogi gitu ketemu dengan suhu saya ini yang banyak mengetahui kendala, permasalahan, potensi di daerah. Mudah-mudahan lain waktu bisa berkomunikasi langsung juga. Terima kasih, itu Mas Bas. Oke, baik teman-teman. Sekali lagi kita berikan tepukan yang paling meriah buat Mbak Sari. Dengan demikian kita akhiri keseruan kita siang hari ini, teman-teman. Terima kasih banyak sekali ke Mbak Sari, Cak Samsul. Ini juga saya belum sempat nyapa Mbak Dia ini. Nanti kapan-kapan kita culik deh Mbak Dia untuk sharing-sharing ke teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman. Tetap semangat 2021 Entrepreneur Bangkit. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Menyerah bukan pilihan. Iya, betul. Terima kasih Bu. Iya, Terima kasih. sama-sama.